sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kenalkan, nama saya Ahmad Nurul Lutfi, NIM 2023-54074. Kopling dan rem kontraksi eksternal. Kopling rem yang dipatenkan menggunakan elemen gesekan kontraksi eksternal diaktifkan secara pneumatik. Analisis statis untuk mekanisme penggerak. Solenoid tuas hidrolik atau pneumatik telah dibahas sebelumnya. Mekanisme penggerak dan notasi dasar. Klasifikasi mekanisme penggerak. 1. Solenoid. 2. Tuas sambungan atau perangkat pengalih. 3. Sambungan dengan pembebanan pegas. 4. Perangkat hidrolik dan pneumatik. Metode analisis statis dari bab 3 berlaku untuk semua sistem mekanisme ini. Perhitungan gaya aktuasi dan reaksi Excel. Gaya aktuasi atau F harus cukup besar untuk menyeimbangkan kedua momen. Persamaan 16-11 berlaku untuk rotasi searah jarum jam. Seperti itu, F sama dengan Mn plus Mf per C. Jika rotasi berlawanan arah jarum jam, tanda suku gesekan dibalik dan terjadi penguatan diri. F sama dengan Mn min Mf per C. Reaksi horizontal Rx dan vertikal Ry pada pin Excel ditemukan dengan cara yang sama seperti sepatu ekspansi internal. Kasus khusus pivot simetris dan keausan seragam. Kasus khusus muncul ketika pivot ditempatkan secara simetris sehingga momen gaya gesek Mf di sekitar pivot adalah 0. Keausan lapisan cenderung mempertahankan bentuk silinder, yang berarti keausan radial adalah WO cos theta. Ini menghasilkan distribusi tekanan sinusoidal. Penentuan lokasi pivot optimal. Jarak A ke pivot dipilih agar momen gaya gesek Mf menjadi 0. Ini memastikan keausan seragam dan mempertahankan distribusi tekanan sinusoidal. Kondisi momen 0 dengan Mv sama dengan 0, lokasi pivot A bergantung pada sudut kontak theta. Persamaan lokasi pivot A sama dengan 4R sin per 2 plus sin 2. Kesalahan penempatan pivot akan menyebabkan keausan tidak simetris, memperpendek umur lapisan sepatu rem. Reaksi pin dan torsi untuk pivot optimal. Dengan pivot ditempatkan sesuai persamaan 16-15. Momen di sekitar pin adalah 0. Reaksi horizontal Rx dan vertikal Rj menjadi Rx sama dengan PA BR per 2. Rj PA BR F per 2. Torsi T yang ditransmisikan oleh rem adalah T sama dengan AFN. Di sini Rx sama dengan min N dan Rj sama dengan min Fn. Karena pilihan dimensi A yang spesifik. Kopling dan rem tipe pita. Pita kopling dan rem fleksibel digunakan pada ekskavator daya dan mesin pengangkat karena gesekan dan rotasi grup. Gaya aktuasi P2 lebih kecil dari reaksi P1. Rasio tegangan pita. Rasio tegangan pita diatur oleh sudut kontak dan koefisien gesek. 2. Perhitungan torsi. Torsi diperoleh dari perbedaan tegangan pita dan diameter grup. Kopling aksial kontak gesek. Kopling aksial seperti kopling cakram menggerakkan anggota gesekan sejajar dengan poros. Keuntungannya termasuk area gesekan yang besar dalam ruang kecil, pembuangan panas yang efektif, dan tidak adanya efek sentrifugal. Kapasitas kopling ditentukan berdasarkan material dan geometri. 2 asumsi utama digunakan untuk analisis. Keausan seragam terjadi setelah keausan awal di mana PV dengan konstan. Tekanan seragam.
diasumsikan untuk kopling baru atau yang menggunakan pegas untuk distribusi tekanan yang merata. Analisis kopling cakram atau keausan seragam. Setelah keausan seragam terjadi, tekanan terbalik dengan radius. Gaya aktuasi total dan torsi dihitung berdasarkan diameter luar dan diameter dalam. Gaya aktuasi F sama dengan I per P PAD per 2. Persamaan ini berlaku untuk jumlah pasangan gesekan apapun. Torsi atau satu permukaan gesek T sama dengan F. Analisis kopling cakram atau tekanan seragam. Untuk kopling baru, tekanan seragam gaya aktuasi adalah hasil kali tekanan maksimum. Gaya aktuasi F sama dengan P PA per 4. Torsi adalah satu permukaan gesek T sama dengan F per 3 D3 min D3 per D2 min D2. Kopling baru selalu transmisikan torsi lebih besar daripada kopling lama. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan teman saya.